tidak akan bermusuh-musuhan tadi. Sementara walaupun sudah dibikin aturan, tapi kan tidak seutuhnya dia akan mengikuti, begitu contohnya. Kalau Pak Julai tadi misalnya nggak boleh minum, kenapa harus dituruti? Kira-kira ada? Ya mungkin salah satunya yang lain dulu dijawab dulu. Ya, Jangan Pak. bagi saya. Ya, Pak Samsu. Masa bagi saya. Nanti Pak Samsu. Yang lain Enggak, Pak Samsu. Kalau Mas Jeda nanti bisa kembali. Pak Herman. Apa pertanyaan? Kayak orang butuh agama itu Ini. Assalamualaikum warahmatullahi untuk apa itu? Orang butuh agama adalah orang untuk menuntun kehidupan yang lebih baik. Jadi kan kita manusia itu bersosial ya, manusia makhluk sosial itu untuk bisa meningkatkan budi pekerti manusia, mengajak amar ma'ruf nahi munkar, dan untuk berkehidupan sosial. Ya, oke. Terus mungkin ditambah Pak Edi. Ya, ini semacam pengabdian kepada Allah ya. Jadi semuanya agama itu ya untuk mengatur tata kehidupan, baik itu hablum minallah, hablum minanas. Jadi dengan adanya agama, hidup itu semakin bermakna dan berarti. Pak Edi ada? Sudah. Agama merupakan pedoman hidup manusia, di mana manusia harus membatasi diri atau membatasi hal-hal yang tidak baik dan merupakan aturan-aturan yang harus ditepati oleh manusia. Pak Mardi ada? Belum ada nanti ya. Enggak, Pak ada dulu. Kalau ada nanti ditambahkan. Agama adalah Islam. Ngajarin. Itu adalah perintah dari Allah. Kita harus menjalani perintahnya dan harus menjalankan menjauhi larangannya. Iya, Pak saya menambahkan. Ya sudah, namanya agama itu kan itu tidak ya. Agama itu sesat, artinya tidak tersesat ya. Jadi artinya dengan kita beragama itu menjadi pedoman hidup. Jadi sesuai dengan perintah Allah bahwasanya kita diciptakan itu untuk ibadah. Maka agama inilah sebagai tuntunan, sebagai pedoman agar kita itu nanti tidak tersesat menjadi pegangan dalam melaksanakan hidup di dunia sebagai bekal untuk akhirat ini. Ya, alhamdulillah semuanya insya Allah benar. Dan kalau misalkan itu setiap kita beli barang, HP, motor dan lain-lain itu biasanya ada apa? Ada pedomannya, manualnya atau apa gitu ya. Yang mana di situ merupakan satu pedoman atau manual, petunjuk cara memakainya, harus kecepatannya berapa, kemudian bagaimana merawatnya dan sebagainya. Itu kalau untuk benda ya. Sehingga kalau untuk kita sebagai manusia, Allah sudah menurunkan lewat Nabi kita agama, tinggal kita mau enggak dengan petunjuk itu. Kalau kita mau, insya Allah akan diberikan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Banyak orang yang tidak mau, ya, maunya dengan pikiran sendiri. Maka dengan kita ngaji ini artinya kita berarti mau mendapatkan petunjuk itu. Nanti kita tambah ngaji di tempat lain ya, ketika kita sempat ya. Mari kita mencari, atau karena kalau kita hanya tidur, tidak mencari, tidak memelihara apa yang sudah kita punya, jadi kan pada saatnya kita meninggal ilmu kita masih kurang. Maka kita terus
menambah ilmu kita, membaca agama kita, memelihara dengan menambah pengetahuan, menambah ilmu, sehingga apa yang dikehendaki Allah, apa yang menjadi pelajaran-pelajaran dari Nabi kita, ya, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah haji, dalam masalah hidup sosial juga, karena dalam Al-Quran itu kan ternyata tidak hanya hablum minallah seperti kata Pak Edi tadi, tapi ada hablum minannas, seperti di surat awal Al-Baqarah itu kan sudah jelas itu pedoman. Nah, apalagi bagi orang yang bertakwa, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, di mana Quran itu tidak ada keraguan, itulah lebih dalil muttaqin, itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka dengan agama ini, dengan ketakwaan ini, itu ditunjukkan ketakwaan kita itu dengan la raiba fihi dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu dengan beriman pada ghaib, yang ghaib, wa yuqimuna shalah, dengan salat, Pemima razaqnahum yunfikun, yaitu dengan hubungan dengan manusia, yaitu apa yang kita miliki kita infakkan, itulah petunjuk. Sehingga orang yang tidak melaksanakan sholat, tidak berinfak atau tidak berhubungan dengan manusia untuk membantu mereka, itu berarti tidak menuruti agama, maka pasti dia akan tidak diberikan kebahagiaan oleh Allah, tidak diberikan surganya nanti. Maka kita mari sebagai manusia kita terus berusaha untuk berjalan di jalan yang benar. Itulah agama. Sedikit tadi tentang yang kita baca itu ada wa makaru wa makarullah. Mungkin kita pernah dengar, ya. Kira-kira apa arahnya itu? Itu intinya adalah artinya mereka merencanakan, Allah pun merencanakan tipu daya. Jadi mereka merencanakan tipu daya, Allah pun membuat makar. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik membuat makar. Pada konteksnya ayat ini adalah tentang Nabi Isa. Tentang Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tapi dimasukkan dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca tafsir, maka ayat ini ditafsirnya adalah kaum-kaum yang di zaman Nabi Isa membuat makar. Yaitu makarnya apa? Apabila ada yang ingat, makarnya kaumnya Nabi Isa yang kafir, yang tidak percaya akan dakwahnya Nabi Isa, yaitu ingin membunuh, ya, membunuh Nabi Isa, mengejar-ngejar. Siapa? Karena Nabi Isa kan berdakwah supaya menyembah Allah, dan dikejar-kejar, ingin dibunuh. Dengan rencananya mereka ingin membunuh Nabi Isa, Allah membuat rencana, membuat makar, membuat tipu daya kepada mereka, yaitu dengan, ada yang ingat? Orang yang memberitahu itu Isa ada di situ. Nah, maka dia langsung diserupakan seperti Isa, sehingga orang-orang yang mengejar ingin membunuh Isa langsung melihat Isa seolah-olah Isa, padahal itu adalah orang yang memberitahu, ya, orang yang memberitahu, Yudas, orang yang beritahu keberadaan Isa langsung diserupakan Allah. Diserupakan Allah ini berarti Allah membuat tipu daya kepada mereka. Mereka membuat tipu daya, Allah pun bisa membuat makarnya atau tipu daya kepada mereka, yaitu dengan diserupakannya persis seperti Nabi Isa lalu disalib. Itulah akhirnya kepercayaan mereka bahwa itu adalah Tuhan, padahal itu adalah manusia. Ya, itu kalau dikaitkan dengan kehidupan sekarang, konteksnya adalah siapapun monggo membuat rencana apapun. Apakah membuat rencana supaya apa, ya, untuk misalnya kita dalam keluarga kan ada juga misalnya, ya, masalah waris misalnya,
rebutan, ada yang membuat rencana bagaimana menjual dan sebagainya, atau membuat runyam. Akhirnya kalau Allah sudah membuat rencana, mereka pun bisa gagal. Begitu juga dalam masyarakat maupun masalah negara. Ya. Itu semua Allah akan membuat rencana sendiri. Maka kita hanya berusaha supaya tetap di jalan Allah. Kalaupun ada yang membuat rencana untuk supaya katakanlah misalnya tidak ada dakwah dan sebagainya, maka Allah pun bisa membuat rencana. Demikian mungkin sebagian dari ayat yang kita baca, ya. Yang kita baca. Jadi konteksnya yang sedang kita baca tadi surat Al-Imran adalah tentang kebenaran, tentang makar dari para pengganggu atau yang tidak percaya kepada Nabi Isa atau penentang. Termasuk di sini ada ayat al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu ragu. Ini juga masih terkait dengan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa lahir dari seorang ibu, ya, tapi dianggap sebagai Tuhan. Padahal kebenarannya adalah bahwa yang benar adalah tetap menyembah kepada Allah. Itu hanya kekuasaan Allah, menyembah tetap kepada Allah. Allah lah yang maha benar, maka jangan kamu ragu. Ya. Termasuk kalau orang misalnya menyembah Isa karena dia tidak berbapak, ya, hanya lahir dari ibu. Kalau dibandingkan Nabi Adam, lebih hebat mana? Kenapa bukan menyembah Adam? Ya, padahal anak Adam itu tidak ada bapak, tidak ada ibu. Maka sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya itu adalah hanya kekuasaan Allah. Maka yang disembah bukan Adamnya, yang disembah bukan Isanya, tapi yang disembah adalah yang menciptakan kehebatan itu, yaitu tetap Allah, ya, karena kebenaran itu dari Allah. Itu ayat yang kaitannya dengan Nabi Isa. Jadi yang Al-Imran yang kita baca banyak berkaitan dengan kisah Nabi Isa, tentang tipu daya mereka, orang-orang kafir, dan Allah juga membuat rencana. Maka dikaitkan dengan kehidupan kita juga, kita tidak usah khawatir, yang pokok kita berjalan di jalan yang lurus. Adapun nanti mereka yang ingin membuat hal-hal yang di luar ridha Allah, ketentuan Allah, maka Allah yang akan membereskannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jan atas solusinya.